Pada tahun 2020, 52% anak muda di Amerika tinggal di rumah orang tua mereka. Di Inggris, 1 dari 5 orang tua mengaku anak mereka yang tadinya hidup mandiri kini memilih untuk pulang dan tinggal bersama. Masyarakat barat yang terkenal individualis dan suka kebebasan sekarang berubah menjadi 180 derajat. Banyak yang berhenti hidup sendiri dan kembali hidup satu rumah dengan orang tua mereka. Ada yang menyebut mereka beban keluarga, ada juga yang menyebut parasit. Tapi orang-orang seperti tadi lebih dikenal dengan sebutan generasi bumerang. Apa itu generasi bumerang? Kenapa banyak yang benci dengan tren ini? Dan apa benar mereka adalah beban keluarga? Generasi bumerang awalnya adalah istilah gaul di Amerika Serikat. Label ini diberikan pada generasi millennials dan Gen Z yang pulang kembali dan tinggal di rumah orang tuanya. Padahal sebelumnya mereka sudah hidup mandiri di tempat tinggal yang terpisah. Orang-orang yang masuk dalam kategori generasi bumerang disebut juga boomerangers. Istilah ini mulai naik daun sejak tahun 2020. Popularitasnya naik karena jumlah generasi muda yang menjadi boomerangers semakin banyak. Nama boomerang sendiri dipakai karena tingkah laku generasi muda yang mirip seperti cara kerja senjata khas suku aborigin tersebut. Kalau boomerang kembali lagi ke pelemparnya setelah mengudara beberapa saat, kalau anak-anak muda ini kembali ke sarangnya setelah hidup mandiri beberapa waktu. Boomerangers ini ada beberapa tipe. Ada boomerangers yang baru tinggal 6 bulan terus langsung balik ke rumah ortunya. Ada juga yang sudah tinggal sendiri beberapa tahun. Ada yang masih punya pekerjaan. Ada juga yang pengangguran. Faktor utama yang jadi pemicu munculnya generasi bumerang adalah finansial alias uang. Biaya hidup semakin tinggi, harga sewa rumah atau apartemen yang membengkak, dan utang pinjaman pendidikan adalah 3 alasan yang paling sering muncul. Untuk lebih mengenal boomerangers, mari kita lihat yang terjadi di Amerika Serikat dan Inggris ini. Di Amerika Serikat, di tahun 2016, Badan Sensus Amerika menyebut sebanyak 15% generasi milenial tinggal bersama dengan orang tua mereka. 4 tahun kemudian, jumlahnya meningkat pesat sampai menyentuh angka 52%. Sebuah fenomena kecil yang kemudian berakhir menjadi tren nasional. Penyebab utama dari makin banyaknya generasi muda menjadi bumerang adalah alasan finansial. Biaya hidup dan biaya tempat tinggal yang tinggi membuat generasi muda kesulitan untuk hidup sendiri, apalagi dengan gaji fresh graduate. Dua faktor tadi memang mendorong tumbuhnya angka boomerangers di Amerika Serikat. Tapi, ada satu alasan lagi yang benar-benar jadi momok millennials dan Gen Z di sana. Apalagi kalau bukan hutang. Spesifiknya adalah utang pinjaman pendidikan atau student loan debt. Di Amerika, kita bisa meminjam uang pada pemerintah untuk membiayai kuliah sampai selesai. Kemudian, utang tadi mulai kita lunasi setelah mulai bekerja. Sayangnya, bunga dari pinjaman pendidikan ini sangatlah besar. Hal ini membuat anak-anak muda yang baru lulus sangat tercekik secara finansial. Rata-rata, lulusan kuliah berusia 25 tahun di Amerika memiliki utang pinjaman pendidikan sebesar 20.000 US dollar atau setara kurang lebih 300 juta rupiah. Untuk menghemat pengeluaran dan membayar hutang, akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi boomerangers. Pemerintah negeri Paman Sam juga memprediksi tren generasi bumerang akan terus berlanjut. Pada sensus berikutnya, jumlahnya diperkirakan akan bertambah banyak karena dampak COVID-19 beberapa tahun lalu. Pandemi membuat kondisi ekonomi semakin sulit. Banyak yang harus kehilangan pekerjaan dan akhirnya terpaksa kembali ke rumah orang tua. Di Inggris, kondisi serupa juga terjadi di Inggris. Berdasarkan riset Capital One UK, 17% generasi muda Inggris memilih untuk pulang dan tinggal bersama dengan orang tua mereka. Kalau di AS, utang jadi penyebab utama. Di sini, dalangnya adalah harga tempat tinggal yang semakin tinggi tiap tahunnya. Harga rumah dan sewa apartemen sudah semakin tidak masuk akal. Hometrack, salah satu perusahaan properti terkemuka Inggris, menyebut bahwa kenaikan harga tempat tinggal terjadi dengan sangat cepat.
Dari tahun 2022 ke 2023, terjadi kenaikan harga sebesar 12%. Kenaikan harga diprediksi akan terus terjadi ke depannya. Hometrack juga menyebut harga sewa saat ini adalah yang tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hal ini membuat prospek untuk tinggal atau punya rumah sendiri di Inggris sangatlah sulit. Capital One juga melakukan survei pada sejumlah boomers dan Gen X di Inggris. Dari 2.000 pasangan orang tua, 33% memperkirakan anak mereka akan pulang akibat situasi finansial yang semakin memburuk. Reaksi dari orang tua pun cukup beragam. 3 dari 4 orang tua berkata mereka akan dengan senang hati menerima kembali kepulangan anak mereka. Sedangkan sisanya sangat menyayangkan fenomena generasi bumerang ini. Orang tua yang tidak senang dengan kepulangan anaknya khawatir karena faktor biaya. Tambahan orang dalam rumah akan membuat tagihan air, listrik, dan makanan jadi meningkat. Jumlah kenaikannya diperkirakan hingga 272 pounds atau sekitar 5,4 juta rupiah per bulannya. Jumlah yang cukup memberatkan, khususnya jika si anak sedang tidak punya pekerjaan. Dampak negatif dari generasi bumerang. Mayoritas orang tua di Inggris memang tidak masalah dengan kepulangan anak mereka. Namun, tidak demikian dengan orang tua di AS. Orang tua di negeri Paman Sam yang adalah boomers dan Gen X mengaku resah dengan fenomena generasi bumerang ini. Dalangnya sudah tentu adalah aspek finansial. Bumerangers yang pulang kembali kebanyakan tidak punya pekerjaan. Yang terjadi adalah mereka hanya numpang tempat tinggal dan jadi beban tambahan bagi keluarganya. Ujung-ujungnya, uang tabungan pensiun ortu mereka terkuras habis untuk menutupi biaya kebutuhan sehari-hari. Penyebab keresahan lainnya adalah faktor gaya hidup, di mana terjadi gesekan karena cara hidup yang sangat berbeda antara orang tua dan anaknya. Generasi muda yang sudah biasa merasakan hidup mandiri dan independen sebelumnya harus menyesuaikan ulang. Contohnya adalah jam malam. Ketika mereka hidup sendiri, mereka bisa seenaknya mau pulang kapanpun. Tapi, karena sekarang tinggal bersama ortu, anak-anak muda tidak bisa pulang tengah malam atau subuh sesuka mereka. Contoh lainnya adalah acara ngumpul bareng teman. Sudah pasti, mereka tidak bisa membawa teman ngumpul di rumah mereka karena bisa mengganggu orang tua mereka. Konflik pun akan sering terjadi apabila pihak orang tua dan si anak tidak menemukan jalan tengahnya. Saat mencari pasangan pun, bumerangers seringkali dipandang sebelah mata. Stigma yang muncul di masyarakat barat terhadap bumerangers adalah mereka ini orang yang tidak kompeten. Bumerangers dicap sebagai individu yang tidak bisa diandalkan karena masih hidup bergantung pada orang tua mereka. Calon pasangan mereka pun menganggap ini sebagai red flag dan akhirnya enggan untuk berpacaran dengan bumerangers. Memangnya salah tinggal dengan ortu? Reaksi masyarakat barat, khususnya Amrik, yang sangat anti terhadap generasi bumerang mungkin terlihat berlebihan. Dalam budaya timur, tinggal bersama orang tua sudah menjadi hal yang wajar. Negara-negara Asia seperti Jepang dan Cina bahkan mewajibkan satu anak mereka untuk tinggal bersama orang tua untuk merawat mereka kelak. Di Indonesia pun kurang lebih sama, tapi tidak demikian dalam budaya barat. Dalam budaya yang sangat mengagungkan kebebasan dan kemandirian, menjadi seorang bumerangers bisa dibilang sama dengan gagal dalam hidup. Generasi bumerang dicap sebagai orang yang telah menyerah. Paham inilah yang membuat masyarakat barat, khususnya yang lebih tua, sangat menyayangkan adanya generasi bumerang. Di satu sisi, generasi bumerang memang menambah beban finansial bagi orang tua. Tapi, jadi beban ini kasusnya hanya kalau bumerangers tidak memiliki pekerjaan. Kalau si anak punya pekerjaan, maka biaya hidup bisa ditanggung sendiri. Jadi, bukan berarti semua generasi bumerang adalah beban keluarga. Malah, bumerangers bisa membantu merawat orang tua yang sedang sakit atau sudah tua nantinya. Anak-anak yang pulang kembali ke rumah juga bisa membangun kembali hubungan baik dengan orang tua mereka. Sebuah interaksi sederhana yang semakin jarang kita temui saat ini. Jika menurut lo konten ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman lo biar mereka juga tahu tentang hal ini. Jika lu punya argumen atau sudut pandang berbeda, ayo kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar.
Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.